Halo Sobat Traveler, salam pengelana. Terima kasih masih tetap setia mendukung channel ini dan terus menyaksikan video-video yang saya unggah. Bagi sobat yang baru pertama hadir di channel ini, saya ucapkan selamat datang. Pandemi COVID-19 yang terjadi, memang benar-benar telah melumpuhkan banyak sektor bisnis, tidak hanya di Indonesia, tapi juga di belahan dunia lain. Banyak sektor ekonomi yang terkena dampak dari adanya pandemi ini. Para pengusaha bis, baik itu bis akap maupun bis pariwisata, sama-sama terkena imbas dari adanya pandemi ini. Dibandingkan dengan bis antar kota antar provinsi atau akap reguler, ternyata usaha penyewaan bis-bis pariwisata mengalami keterpurukan yang jauh lebih dalam sejak adanya pandemi COVID-19 yang melanda tanah air tercinta. Bisnis bis pariwisata biasanya merupakan usaha sewa charteran bis menuju objek-objek wisata di wilayah atau daerah tertentu. Jumlah armada kelompok usaha ini mencapai belasan ribu unit. Dengan adanya pandemi COVID-19 saat ini, di mana hampir semua tempat wisata ditutup, maka dengan sendirinya bisnis sewa bis pariwisata pun menjadi terpuruk. Dampak dari terpuruknya sektor pariwisata ini, ada banyak industri kecil dan UKM yang terdampak juga. Di antaranya restoran maupun warung-warung kecil, di sepanjang jalan dilewati menuju daerah wisata. Diakui atau tidak, efek domino dari terpuruknya sektor pariwisata ini, semakin lama semakin meluas. Dengan terdampaknya dunia pariwisata, secara otomatis para pengusaha bis pariwisata juga mengalami kerugian yang sangat besar. Banyak dari para pengusaha bis pariwisata ini, akhirnya terpaksa menjual asetnya untuk bertahan. Sementara sopir dan kernet dari bis-bis pariwisata ini, banyak yang beralih profesi untuk sekedar bertahan hidup. Tercatat sudah lebih dari 17 bulan, bis-bis pariwisata ini sebagian besar masuk kandang, dan hanya terparkir di dalam garasi. Sedangkan pengeluaran untuk biaya pemeliharaan, serta pembayaran cicilan harus terus berjalan. Kondisi ini sebenarnya sudah terjadi sejak awal pandemi. Salah satu solusi yang diambil oleh para pengusaha bis pariwisata pada saat ini, diantaranya adalah dengan menerjunkan armada bisnya di jalur antar kota antar provinsi atau akap. Hal ini terpaksa dilakukan, agar para pengusaha ini bisa bertahan, serta bisa menjalankan armadanya dan mendapat penghasilan. Beberapa perusahaan otobis, yang selama ini telah malang melintang di jalur pariwisata, satu persatu mulai membuka jalur bis antar kota antar provinsi. Sebut saja Pandawa 87, 27 Trans, Almuna Trans, dan ada beberapa perusahaan lainnya. Bis pariwisata mana lagi yang Sobat Traveler ketahui sudah membuka jalur akap pada saat ini? Silakan Sobat tuliskan pada kolom komentar. Terjunnya para pengusaha bis pariwisata di jalur antar kota antar provinsi menambah warna dan persaingan di jalur akap. Inovasi-inovasi yang dilakukan para pemain baru di jalur akap ini, mau tidak mau harus direspon dengan perbaikan pelayanan bagi para pemain lama di jalur akap. Dengan persaingan yang sehat yang terjadi, jelas akan menjadi suatu hal positif bagi para pengguna moda transportasi bis. Persaingan pelayanan kepada para penumpang, persaingan harga yang semakin kompetitif, pada akhirnya memang akan memberikan keuntungan kepada para penumpang. Semakin banyak pilihan bagi para penumpang, serta pelayanan yang ditawarkan kepada para penumpang, juga akan semakin menarik. Bagaimana pendapat Sobat Traveler dengan terjunnya para pemain bis pariwisata ini
di jalur akap? Tuliskan pendapat sobat pada kolom komentar. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Salam pengelana.